Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran geografi, masih di bab 2, yaitu tentang sumber daya alam. Jadi potensi dan persebaran sumber daya alam. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu sumber daya alam, bagaimana jenisnya, apa saja jenisnya. Nah, di sini sudah ada gambarnya, beberapa gambar yang menunjukkan klasifikasi sumber daya alam. Nanti kalian bisa baca karena di linknya akan atau materinya akan diberikan di GC. Untuk selanjutnya, nah potensi dan persebaran sumber daya alam dan sumber daya alam itu merupakan suatu yang memiliki nilai ya. Nah, persebaran sumber daya alam ini tuh dibagi menjadi beberapa, diantaranya ada sumber daya alam hayati, sumber daya alam perikanan, kemudian kehutanan, pertambangan, bahan galian, dan lain sebagainya. Untuk sumber daya alam hayati, untuk menambah wawasan saja di sini tidak ada di PPT ya. Untuk sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang terjadi di pertanian, perladangan, perkebunan, peternakan, kemudian perkebunan. Nah, di situ tuh adanya pengolahan, jadi kegiatan menghasilkan pangan. Nah, untuk perikanan itu segala usaha budidaya ikan. Nah, yang selanjutnya itu tentang hutan. Nah, kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan itu merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia. Nah, ini tuh ada beberapa, kita bisa lihat di sini, hutan hujan tropis. Oh, berarti hutan hujan tropis ini eh, di tulisannya tuh banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, hutan hujan tropis ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ciri dari hutan tropis ini apa? Hutan hujan tropis ini apa? Pohonnya tuh rindang, terus kadang si matahari tuh nggak sampai ke tanah yang ada di bawah ini tuh. Yang di bawah tanah ini tuh matahari tuh nggak sampai karena rindangnya pohon-pohon di hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya untuk hutan musim biasanya mengalami daun yang gugur ya. Jadi banyak yang berguguran di saat tertentu untuk mengurangi penguapan. Nah, tersebarnya di mana? Di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Selanjutnya ada hutan hujan pegunungan. Ini hutan hujan tropis tapi di ketinggian tertentu. Jadi di daerah pegunungan ada di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Selanjutnya untuk hutan sabana. Nah, biasanya hutan sabana ini pohonnya itu tidak terlalu banyak. Terus adanya di Flores Sumba dan Timur biasanya banyak rumput juga. Tapi nggak terlalu ini sih semak belukar kayak gitu tuh. Terus ada hutan rawa. Nah, hutan rawa ini biasanya tersebar banyaknya di pantai timur Sumatera, kemudian Kalimantan, Papua, dan Jawa. Nah, hutan rawa ini biasanya ada airnya, jadi tergenang air. Biasanya di sini ada kepiting rawa dan lain sebagainya. Bu, itu pohon mangrove bukan gitu. Kok akarnya mirip mangrove? Nah, ini bukan ya, ini bukan pohon mangrove. Nanti mangrove beda lagi. Nah, ini baru mangrove. Nah, mangrove itu akarnya itu lebih tinggi gitu. Tinggi-tinggi kayak gini. Nah, tersebarnya di Sumatera, Kalimantan, Maluku. Nah, biasanya tuh mangrove tersebar di mana? Di daerah pesisir. Jadi, itu pantai, ke sana kan laut ya. Nah, di pinggirnya itu biasanya ada pohon, ada hutan-hutan ditanami atau cocok banget hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini bisa jadi apa? Bagi tempat ikan-ikan buat hidup. Terus di sini juga ada burung, ada ular, dan lain sebagainya. Kemudian ada hutan gambut. Nah, hutan gambut ini biasanya asam tanahnya ya banyak tersebar di Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Nah, ada hutan gambut, ada hutan lumut nih. Jadi ciri khasnya ada banyak lumputnya gitu. Nah, tersebarnya di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, tadi kan jenis hutan tuh segitu. Nah, sekarang berdasarkan fungsinya. Nah, untuk fungsinya itu ada tiga jenis hutan, yaitu ada hutan konservasi, kemudian ada hutan lindung,
Kemudian ada hutan produksi. Nah, hutan konservasi, kawasan hutan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok, pengaweten keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya. Kalau hutan lindung itu enggak, jadi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan. Kalau hutan produksi itu kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Nah, ternyata fungsi hutan itu macam-macam. Ada hidrologis, orologis, klimatologis, kemudian strategis estetis. Untuk fungsi hutan itu ada hidrologis, orologis, klimatologis, strategis, dan estetis. Nah, kalau hidrologis itu berarti air. Berarti yang berhubungan dengan air dong. Iya, benar banget. Jadi sebagai penyimpan air kan tumbuhan itu bisa menyimpan air. Kemudian melalui kan penyerapan kayak gitu. Nah, fungsi orologis itu kayak di situ mau longsor, tapi karena dia keikat tanahnya oleh si pohon tersebut, berarti itu untuk pencegah longsor. Jadi fungsi orologis. Kalau klimatologis itu penyegar udara. Kemudian ada strategis. Kalau strategis itu untuk keperluan pengetahuan, estetis untuk rekreasi. Pertambangan itu merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dalam bernilai ekonomis. Jadi pertambangan ini macam-macam ya. Di sini ada minyak bumi. Nah, minyak bumi sendiri kita bisa baca di sini pengertiannya dan persebarannya. Nah, minyak bumi ini ternyata tidak hanya dibuat aspal, lilin, tetapi kayak paselinnya yang udah kita tahu itu merek ya. Jadi merek paselin yang original tuh yang kayak kita kering kulitnya. Nah, itu tuh ada di komposisinya petroleum. Nah, itu merupakan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu ada di pakaian kita bisa. Kalau pakaiannya itu elastis gitu, berarti itu salah satu kandungannya itu minyak bumi. Kemudian ada gas bumi kayak LPG gitu, batu bara, emas dan perak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa emas banyaknya di Papua ya. Jadi PT Freeport merupakan pertambangan emas terbesar di Indonesia. Tembaga, kemudian ada boksit sama nikel. Timah juga dan intan, mangan, kemudian ada pasir besi. Nah, ini untuk persebarannya bisa dilihat nanti PPT-nya Ibu kasih juga. Contohnya yang ini ya, yang bentuknya layang-layang ini berarti kita bisa lihat di sini emas dan perak. Oh, berarti ada di Melaboh, berarti di Aceh berarti ada emas. Kemudian di Papua, kemudian ada juga di Cikotok di Banten. Nah, banyak tersebar juga di wilayah-wilayah lain. Jadi kalian bisa baca di sini. Untuk peta persebarannya ada juga versi ini ya. Yang F fosfat, oh berarti di sini. Emas, oh berarti ada di daerah Sumatera juga. Kemudian untuk iodium bisa dilihat ada di wilayah Jawa Timur. Nah, terbesar ini maksudnya apa? Jadi, wilayah penghasil minyak bumi terbesar itu di sini, batu bara di sini, gas alam itu juga di sini bisa dilihat nanti. Nah, potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan, ini ternyata Indonesia tuh disebut kayak itu nggak cuman banyak sumber daya alam terestrial ya yang di tanah doang, di daratan doang, tapi ada juga yang di laut. Jadi meliputi sumber daya alam kelautan. Di situ tuh ada ekosistemnya kayak mangrove. Mangrove kan tadi ada di jenis hutan. Ya berarti mangrove itu bisa masuk ke jenis hutan. Ada juga mangrove bisa masuk kepada ekosistem yang merupakan potensi dari sumber daya alam kelautan karena posisinya itu ada di daerah pesisir. Nah, ini hutan mangrove ya. Jadi hutan mangrove ini hutan khas bisa menghambat, bukan menghambat sih sebagai barrier gitu. Jadi ini pantai, misalkan pantai ini ke sana laut. Di sini tuh mangrove banyak banget. Nah, ini tuh kalau gelombang datang tuh dia bakalan eh, menahan gelombang gede tersebut biar enggak ke daratan sini gitu, biar enggak terlalu besar. Jadi mencegah erosi dan abrasi, penyedia makan untuk plankton-plankton. Jadi di sini tuh banyak hewan-hewan kecil, nah, termasuk ada kepiting dan lain sebagainya. Jadi ke padang lamun. Nah, padang lamun itu apa sih?
Padang lamun itu tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan hidup di terendam oleh laut. Jadi kayak kayak rumput gitu. Tapi dia tuh terendam oleh air laut. Nah, terendam. Terus ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini merupakan kapur ya, bangunan kapur bawah laut. Di terumbu karang itu penting untuk siapa? Bagi kehidupan manusia, bagi perlindungan fisik, sumber daya hayati di dalamnya, objek wisata juga kan kita bisa snorkeling di sini, diving dan sebagainya. Selanjutnya ekoregion laut Indonesia. Ekoregion itu merupakan wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen. Jadi yang sama gitu dengan wilayah berkatan. Memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra dan selat serta laut gitu. Jadi di sini ada Samudra Hindia, Selat Malaka, Selat Karimata, kemudian Laut Natuna. Dan di sini itu ternyata memiliki komposisi spesies yang relatif sama gitu. Jadi di apa disebutnya tuh di wilayah di region-region gitu, di wilayah-wilayah kan. Selanjutnya potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Nah, pariwisata ini merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Jadi banyak banget kan pariwisata di Indonesia. Jadi pemerintah itu menaikkan aksesibilitas ke wilayah tersebut karena akan mendatangkan devisa. Nah, pariwisata yang paling mudah menciptakan lapangan kerja juga. Nah, potensi wisata di Indonesia itu nggak hanya wisata alam, tapi ada budaya sama buatan. Nah, wisata alam itu apa sih? Nah, wisata alam itu merupakan bentuk kegiatan rekreasi pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam. Jadi memanfaatkan alam. Di sini contohnya apa? Ada air terjun, kemudian pantai, Gunung Bromo, kebun stroberi Lembang merupakan wisata alam. Sedangkan wisata budaya di sini tuh menekankan kepada bagaimana kebudayaan itu bisa diperlihatkan. Di sini ada Tanah Toraja. Jadi gimana sih kita melihat warisan-warisan budaya dan sejarah yang ada di Indonesia tuh. Terus ada wisata belanja, wisata kota dan desa. Nah, kayak desa, misalkan desa atau kampung gajah, nah itu merupakan wisata budaya. Selanjutnya ada wisata buatan. Nah, wisata buatan ini ya buatan namanya juga. Jadi kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Jadi contohnya di sini ada taman bermain fantasi, kemudian ada kebun raya Bogor. Nah, ini masuknya kepada wisata buatan. Selanjutnya kawasan strategis pariwisata nasional itu bisa dilihat di peta ini ya. Ini terdapat 50 DPN atau 88 kawasan strategis pariwisata nasional. Fungsi utamanya itu untuk pariwisata gitu atau memiliki potensi pengembangan pariwisata nasional. Kayak gitu deh. Jadi sumber daya alam itu banyak banget jenisnya. Yang tadi ada kehutanan, kemudian ada minyak bumi, gas alam, batu bara, kemudian bahan galian. Contohnya ada tanah liat, kaolin, pasir kuasa. Faktor penyebab keragaman sumber daya alam Indonesia itu kenapa sih ada faktor astronomis? Jadi kenapa sumber daya alam di Indonesia itu beragam? Nah, karena faktor astronomis. Jadi Indonesia berada di daerah tropis menyebabkan keanekaragaman jenis tumbuhan. Jadi tumbuhannya itu beda-beda karena Indonesia itu merupakan wilayah tropis. Jadi tropis itu merupakan wilayah dengan curah hujan yang oke. Kemudian sinar mataharinya juga oke. Kemudian karena ada geologis, jadi memungkinkan terbentuknya berbagai sumber daya mineral. Jadi geologis ini berkaitan dengan magma, berkaitan dengan batuan. Jadi kan batuan itu asalnya dari magma yang membeku menjadi batuan beku. Kemudian mengalami sedimentasi, kemudian mengalami metamorf. Oh, berarti ada astronomis, geologis. Kemudian ada luas wilayah lautan Indonesia itu mengandung berbagai macam sumber nabati, hewani, dan mineral. Jadi luas lautan. Jadi kenapa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Oh, karena Indonesia berdasarkan letak astronomisnya itu berada di iklim tropis. Berada di iklim tropis
Sehingga cahaya matahari oke, nah tumbuhannya juga banyak jenisnya yang tumbuh di Indonesia. Kemudian ada geologis, geologis itu berkaitan dengan batuan. Kemudian ada luas lautan itu mempengaruhi apa ekosistem yang akan ada di pada itu gitu, pada wilayah tersebut. Nah, jadi kayak gitu deh. Jadi tidak hanya sumber daya alam tuh nggak hanya tambang, laut, tapi ternyata pariwisata juga termasuk salah satu dari potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin cukup sekian, jika ada yang mau ditanyakan boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.